Silakan masuk. Silakan duduk. Baik, perkenalkan saya Dr. Eka Sanjaya yang akan memeriksa Ibu hari ini. Sebelum itu boleh perkenalkan diri Ibu, nama Ibu, usia Ibu, dan alamat tinggal Ibu. Baik, perkenalkan dokter, nama saya Ketut Ratna, umur saya 72 tahun dan beralamatkan di Denpasar. Ibu Ketut 72 tahun ya. Oke, apa yang membuat Ibu datang ke sini? Jadi gini dokter, akhir-akhir ini itu saya sering merasa lemas, terus juga kadang pusing dan badan itu rasanya kayak nggak enak gitu. Apakah sebelumnya Ibu ada memeriksa gula darah atau membawa hasil pemeriksaan? Sudah dokter, saya sempat periksa ke laboratorium dan ini saya bawa hasil pemeriksaan labnya. Oke, boleh saya lihat dulu hasilnya? Oke, baik Ibu, dari hasil pemeriksaan ini dapat dilihat itu kadar gula darah Ibu masih cukup tinggi dan tidak terkontrol dengan baik. Selain itu juga ada fungsi ginjal Ibu yang menurun. Ini itu termasuk penyakit ginjal kronik stadium 3. Nah, sebelumnya saya mau bertanya, apakah sebelumnya Ibu pernah mengalami hipoglikemia ringan? Iya dokter, waktu itu saya sempat merasa gemeter terus keringat dingin, rasanya nggak nyaman gitu. Baik Ibu, dari kondisi ini saya akan menambahkan terapi insulin kerja panjang. Itu ada Levomirtec-Pen 8 unit setiap malam untuk mengontrol gula darah Ibu dengan baik. Nah, untuk obat minumnya saya berikan Glimepirat, ini diminum 1 tablet setiap paginya. Nah, untuk cara penggunaan, penyimpanan serta hal-hal yang perlu diperhatikan nanti akan dijelaskan oleh apoteker di instalasi di depan. Baik dokter. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak ada dokter, sudah jelas semuanya. Nah, semoga pengobatannya dapat mengontrol gula darah Ibu ya. Baik, terima kasih dokter. Ya. Permisi mas. Ya, selamat sore Ibu. Ada yang bisa dibantu? Ini saya mau menebus resep dari dokter mas. Boleh saya lihat dulu resepnya? Oke. Untuk resep di sini Ibu mendapatkan Levomirtec-Pen, insulin sama Glimepirat ya. Apakah Ibu pernah menggunakan insulin sebelumnya? Belum, ini pertama kalinya saya menggunakannya. Oke, nanti setelah saya siapkan obatnya, Ibu akan diarahkan ke apoteker untuk dijelaskan cara penggunaan insulinnya ya. Ya, baik mas. Bisa ditunggu dulu, Ibu. Baik. Ya, silakan masuk. Baik Ibu, ini ada resep dari Ibu Ketut. Oke, sebentar saya lihat. Oke, ini kan ada penggunaan insulin. Tadi udah sempat nanya belum? Ibunya ada pernah pakai insulin atau belum? Masih belum, masih pertama kalinya ini. Oke, nanti panggilnya Ibu Ketut. Nanti saya akan berikan konseling mengenai penggunaan insulin. Baik Ibu. Oke, terima kasih ya Jai. Permisi Ibu Ketut. Iya mas. Mari saya antarkan ke ruang praktek ini. Baik mas. Permisi Bu. Iya, silakan masuk. Selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu. Iya. Sebelumnya ini apakah benar dengan Ibu Ketut? Iya benar. Oke, baik Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya apoteker Ade yang bertugas pada sore ini memberikan Ibu konseling. Jadi saya manggil Ibu ke sini tuh karena di resep kan saya lihat Ibu diresepkan Levomirtec-Pen. Ini merupakan insulin pen. Jadi apakah Ibu bersedia saya berikan konseling selama kurang lebih 5 atau 10 menit? Iya, bersedia. Oke, baik Ibu. Sebelumnya saya mau tanya, Ibu benar dengan nama Ibu Ketut dan umurnya 72 tahun ya? Iya, benar. Ibu sebelumnya tadi kan udah sempat ditanya sama asisten apotekernya kalau Ibu ternyata belum pernah menggunakan insulin pen. Jadi di sini saya akan memberikan konseling mengenai insulin pen ini. Sebelumnya apakah Ibu ada sanak saudara atau anak keluarga di rumah? Ada anak saya di rumah. Oke, baik Ibu, itu bagus banget. Bila perlu anak Ibu juga harus tahu bagaimana cara penggunaan insulin biar nanti ketika Ibu membutuhkan bantuan menggunakan insulin, anak Ibu bisa membantu. Baik Ibu, di sini
Pada resep ibu diberikan satu buah obat dan 2 alat, itu dimana ada obat glimepiride dan juga jarum insulin dan Levermin Flexpel ini ibu. Nanti saya akan memberikan konseling satu persatu dengan secara perlahan. Apakah ibu bersedia? Bersedia ibu. Baik ibu, yang pertama saya akan jelaskan itu adalah penggunaan Levermin Flexpen ini ya ibu. Levermin ini adalah insulin kerja panjang yang berfungsi untuk menjaga kadar gula darah ibu agar tetap stabil selama kurang lebih 24 jam. Nah, sesuai resep dokter, ibu itu diresepkan sebanyak 8 unit setiap malam dan saya sarankan untuk menggunakannya itu di jam yang sama. Semisal hari ini ibu menggunakannya itu di jam 8 malam, di besok hari juga harus di jam 8 malam. Nah, kemudian karena Levermin Flexpen ini digunakan itu dengan cara disuntik, saya akan menjelaskan step per stepnya agar ibu paham. Apakah ibu paham? Baik ibu. Baik ibu, langkah pertama yang ibu harus lakukan ketika ingin menggunakan Levermin Flexpen ini adalah memastikan bahwa tangan ibu dalam keadaan steril dan juga bersih. Ibu boleh cuci tangan menggunakan sabun dan mengeringkannya dengan tisu. Kemudian ibu mengambil insulinnya dan pastikan bahwa insulin yang ibu dapatkan itu adalah Levermin Flexpen. Nah, ketika ibu sudah memastikan itu insulin Levermin Flexpen, ibu boleh dibuka terlebih dahulu dan lihat cairannya di sini. Cairan yang insulin yang baik itu adalah cairannya jernih dan tidak ada berubah warna. Nah, ketika cairan yang ibu dapatkan di insulin itu ada perubahan warna dan tidak jernih, ibu disarankan untuk menggantinya ke insulin yang baru. Dan ibu juga disarankan untuk melihat tanggal kadaluarsanya terlebih dahulu. Baik ibu. Nah, ketika semua tahapan insulin itu sudah baik, sudah dalam kondisi yang baik, ibu boleh segera memasang jarum insulinnya dengan cara seperti ini. Ibu boleh lihat. Nah, caranya itu ibu harus dibuka terlebih dahulu segel jarumnya, lalu dimasukkan ke insulin pennya seperti ini, diputar. Nah, nih. Nah, ini jarumnya sudah terpasang dan pastikan jarumnya untuk selalu baru. Kalau misalnya kita nggak pakai jarum baru itu berbahaya? Ya, itu berbahaya ibu, itu bisa menyebabkan infeksi dan juga terjadi pengurangan dosis karena bisa saja jarumnya tersumbat. Nah, ketika jarumnya sudah terpasang, ibu boleh melakukan pengecekan aliran jarum. Itu dengan cara ibu putar dulu dosisnya itu ke 2 unit. Nah, setelah ke 2 unit itu, ibu pastikan bahwa setelah ibu tekan itu ada keluaran tetesan cairan. Itu artinya jarum ibu sudah bagus, sudah baik untuk digunakan. Jadi tahap itu untuk memastikan kalau insulinnya bisa digunakan. Ya, betul ibu. Ketika ibu sudah memastikan bahwa jalur insulinnya itu udah lancar, ibu boleh atur kemudian ke dosis yang diresepkan, yaitu 8 unit. Nah, ketika sudah 8 unit, ibu boleh kemudian memilih lokasi yang akan disuntikan. Itu seperti di paha bagian luar, bagian depan, lengan bagian atas, bagian luar, dan juga di perut. Yang penting lokasi penyuntikannya itu tidak sama dan harus berganti-ganti. Kenapa harus diganti-ganti Bu? Ya, kalau misalnya kita selalu menggunakan posisi yang sama untuk disuntik, apakah akan memberikan efek? Iya betul ibu, kalau misalnya ibu menyuntikkan di tempat yang sama berulang kali, itu akan terjadi resiko penebalan kulit atau benjolan yang bisa mengganggu penyerapan insulin. Setelah itu, ketika ibu sudah memilih tempat yang akan ibu suntik, ibu harus membersihkan area tersebut terlebih dahulu menggunakan alkohol. Nah, ketika sudah dibersihkan dengan alkohol, ibu boleh menyuntikkan jarum insulinnya itu dengan sudut 90 derajat seperti ini ya ibu. Nih, ini jarum suntik, ini area yang ibu pilih untuk disuntik seperti ini. Dengan derajat 90 derajat. Kemudian tekan sampai kembali angkanya ke 0. Kemudian tahan 10 detik untuk memastikan semua insulinnya itu masuk ke tubuh ibu. Jadi harus ditahan dulu, nggak bisa misalnya udah disuntik tuh langsung saya cabut, itu nggak bisa? Iya betul ibu, itu untuk memastikan bahwa insulinnya itu benar-benar masuk sesuai dengan dosis yang diresepkan. Nah, ketika ibu sudah selesai menggunakan insulin pennya itu, ibu cabut jarumnya dan buang di tempat yang aman, dan ibu jangan menggunakan jarumnya itu lagi. Kalau di hari itu saya lupa menyuntiknya bagaimana ibu? Nah, kalau misalnya ibu lupa dengan jadwal ibu di hari itu dan
ingatnya itu mendekati dengan jadwal, itu ibu boleh menggunakannya di hari itu. Tetapi kalau misalnya ibu ingatnya itu sudah mendekati dengan durasi jadwal selanjutnya, ibu boleh melewatinya saja dan menggunakannya itu di jadwal yang berikutnya. Ibu diharapkan untuk jangan menggandakan dosis. Baik Ibu. Oke, baik Ibu, nanti kalau misalnya penjelasan saya terlalu cepat, Ibu boleh langsung menghentikan saya dan meminta saya untuk mengulanginya ya Ibu. Ya, baik. Nah, baik Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyimpanan insulin ini. Nah, terkait penyimpanan insulin ini, insulin yang belum digunakan itu disimpan di lemari es dengan suhu 2-3 derajat Celcius. Tetapi jangan sampai beku ya Ibu. Nah, ketika Ibu menggunakan insulin yang baru keluar dari lemari es itu, Ibu harus langkah pertama yang harus Ibu lakukan itu adalah menghangatkan insulinnya terlebih dahulu dengan cara digosok-gosok seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah, Ibu boleh lakukan dengan tahap selanjutnya. Nah, kalau yang sedang digunakan, insulinnya itu dapat disimpan di ruangan yang sejuk dengan suhu tidak lebih dari 30 derajat Celcius dan terhindar dari sinar dan panasnya matahari. Kalau saya sedang berpergian dan nggak punya kotak obat gimana Ibu? Nah, kalau misalnya Ibu mau berpergian dan tidak memiliki kotak obat, Ibu bisa menggunakan tas khusus atau cooling bag. Dan Ibu ketika berpergian, cooling bagnya itu jangan ditinggal di mobil. Nah, ketika insulin yang sudah digunakan itu dapat bertahan 28 hari saja ya Ibu. Gitu. Iya, betul. Baik Ibu, tadi kan kita sudah membahas mengenai insulin pennya. Kita beralih ke obat minumnya ya Ibu, yaitu obat glipimerit. Glipimerit ini adalah obat yang berfungsi untuk membantu menurunkan kadar gula darah Ibu dengan cara merangsang tubuh Ibu untuk mengeluarkan insulin. Obat ini diminum 1 tablet tiap pagi sebelum atau bersamaan dengan sarapan supaya efeknya optimal dan untuk mengurangi resiko gula darah turun. Nah, karena obat glipimerit ini Ibu minum bersama dengan insulin, risiko gula darah turun itu meningkat. Apakah Ibu pernah mengalami tanda-tanda seperti berkeringat dingin atau badan gemetar? Iya pernah Ibu, waktu itu saya pernah gemetar terus keringat dingin, pokoknya rasanya nggak nyaman. Nah, itu merupakan tanda hipoglikemia Ibu. Kalau gejala lainnya itu seperti merasa lapar, pusing, jantung berdebar, atau bahkan sampai pingsan. Nah, ketika Ibu mengalami gejala itu saat masih sadar, Ibu segera untuk mengonsumsi gula kurang lebih 15 gram. Ibu bisa minum minuman manis atau gula yang dilarutkan. Tunggu 15 menit kemudian makan agar gula darah kembali stabil. Kalau sampai tidak sadar, Ibu segera segera dibawa ke rumah sakit. Nah, bagaimana Ibu penjelasan saya? Apakah sudah bisa dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada Ibu, semuanya sudah bisa dimengerti. Oke, baik Ibu, untuk memastikan bahwa informasi yang saya berikan itu tidak ada yang terlewat, apakah boleh Ibu mengulanginya dengan bahasa Ibu sendiri? Baik, jadi kita pastikan dulu kualitas insulinnya dengan melihat dari cairan insulin. Kalau misalnya dia berubah warna ataupun keruh, itu bisa langsung mengganti dengan insulin yang baru. Terus untuk pertamanya itu adalah dengan memasukkan jarum ke insulinnya yang diputar seperti ini. Setelah itu untuk mengecek apakah jarumnya bisa digunakan, pertama itu diatur dulu kedua unit, kemudian ditekan hingga keluar cairan. Kalau misalnya dia bisa keluar cairan, berarti dia bisa digunakan. Kemudian karena ada pada diresepkan 8 unit, ini diatur ke 8 unit. Setelah itu juga tadi diinfokan kalau untuk lokasi suntikan itu tidak boleh sama untuk menghindari adanya penebalan pada kulit. Untuk lokasi suntikan sendiri itu bisa di paha, di lengan maupun di perut. Setelah memilih lokasi suntikan, bisa dibersihkan dengan alkohol. Kemudian itu disuntikan pada lokasi itu dengan posisi tegak lurus dan ditahan selama kurang lebih 10 detik untuk memastikan bahwa cairan di insulin itu sudah masuk sepenuhnya. Kemudian setelah sudah itu bisa dicabut dan jarumnya itu bisa dibuang ke tempat yang aman dan nggak boleh digunakan kembali. Untuk penyimpanannya sendiri, untuk insulin yang sudah dibuka itu bisa disimpan di suhu ruang. Namun untuk insulin yang masih baru itu bisa disimpan di kulkas dengan suhu 2-3 derajat Celcius. Untuk insulin yang sudah dibuka itu jangka penggunaannya adalah 28 hari. Kemudian kalau misalnya saya sedang berpergian, tadi diinfoin itu bisa disimpan di cooling bag dan juga jangan ditinggalin di mobil agar insulinnya itu tetap dalam kondisi baik. Betul.
kalau misalnya ibu lupa di jadwal penyuntikannya itu? Kalau misalnya saya lupa tapi masih dekat dengan waktu yang diberikan, itu masih bisa saya suntikan. Tapi kalau misalnya sudah melewati ataupun mendekati waktu pemberian berikutnya, maka dosis yang sebelumnya itu bisa dilewati dan tidak boleh menggendakan dosis. Oke, betul banget. Pemahaman ibu mengenai penggunaan insulin itu udah benar banget semua, penjelasannya udah masuk semua. Selanjutnya kalau glimepiride bagaimana? Untuk glimepiride ini itu diminum pada pagi hari 1 tablet dengan ataupun tanpa sarapan. Kemudian tadi diinfokan kalau penggunaan glimepiride sama insulin ini bisa berisiko menurunkan gula darah, sehingga saat saya mengalami hipoglikemia dan dalam kondisi sadar, itu saya bisa langsung konsumsi gula kurang lebih 15 gram seperti minuman manis ataupun gula yang dilarutkan. Kemudian ditunggu 15 menit, setelah itu makan untuk menstabilkan gula darah. Nah, betul banget ibu, penjelasan ibu mengenai penggunaan glimepiride itu juga udah benar semua, penggunaan insulin juga udah benar semua. Saya senang ibu memahami penggunaan glimepiride dan juga langkah-langkah penggunaan insulin dengan baik. Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada ibu, semuanya sudah jelas. Ya baik ibu, ketut, semoga pengobatannya itu berjalan lancar dan gula darah ibu terkontrol. Jangan lupa insulinnya itu digunakan secara teratur, jaga pola makan dan juga kontrol sesuai jadwal. Kalau ada keluhan atau gula darahnya tidak terkontrol, segera hubungi tenaga kesehatan ya ibu. Baik ibu, terima kasih banyak atas informasinya. Baik, sama-sama. Untuk pembayaran obatnya bisa di depan dengan asisten apoteker. Baik ibu, terima kasih. Terima kasih.